Nah, ini hasilnya. Plot T, Y-nya, gambarnya mana? Ini gambarnya. Ini gambarnya, bentar. Ini kayaknya tumpang tindih kayaknya. Saya clear dulu ya. CLC dan clear. Oh, ini hasilnya kenapa kayak gini? Select. Plot T, T, Y 0,0312 K2 kali 1 min 1 per K2. Udah benar kok. Oh, emang kayak gini kali ya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Yang seperti ini hasilnya. Tapi dia ini banget. Yang ini. Oh, mungkin harus dipisah ya. Coba kalau kita pisah. 50 plot T figur ya. 1. Ini kalau mau bikin 2 gambar. Figur 2. Nah, ini kita ambil yang Y1-nya saja. TY dalam kurung titik 2,1. Jadi ini hanya mengambil yang kolom pertama saja. Kan Y itu kalau kita lihat di workspace-nya, ini Y1 punya, ini punya Y2. Gitu ya. Y1 figur, sini plot, ini copy aja. Ini copy, dia memplot yang Y2. Ini. Nah, gini kira-kira. Y1 naik terus deh. Y1, Y2. Ini Y1 ini apa? Y2 apa? Nggak tahu juga nih apa. 182. Angkanya sih udah bener. Ini kan 182 nih. Ya, bener. Oke. Jadi, cuman di sini fenomenanya tidak bisa saya jelaskan karena nggak tahu nih apa nih angka-angka ini. Oke, yang kita fokus di cara penulisan dulu aja ya, cara penulisan di MATLAB-nya untuk sistem persamaan diferensial biasa. Oke, untuk yang sistem persamaan diferensial biasa, gimana? Ada yang bingung? Ada yang mau share? Silakan. Atau ada yang mau bertanya? Gimana? Silakan. Mungkin saya minta aja ya. Fermi, silakan Fermi, di share. Sudah bisa sharingnya? Belum bisa, Pak. Coba silakan. Ya. Runningnya mana? Itu kenapa tanda variabelnya tanda ini? Fermentasi dalam kurung. Memang sengaja pakai itu? Apa? Kamu copy paste ya? Coba jalankan. Bukan di sini jalankannya. Udah dijalankan belum? Udah, Pak. Oh ya, di sini ya. Ya. Plotnya mana hasil gambarnya?
Oh, saya pakai itu sih, Pak. Section biasa sih. Coba share screen yang share screen ya, bukan share window. Udah kelihatan belum, Oke, Pak? ya udah kelihatan. Oke, Fermi. Ya, terima kasih Fermi. Pak. Baik. Ada yang bingung nggak untuk yang menjalankan sistem persamaan diferensial biasa? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Makin dalam lagi materinya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke sini ya. Nah, sekarang kalau yang ini. Yang ini gimana? Ini ceritanya udah kelihatan yang slide saya lagi. Nah, ini ceritanya ada sistem persamaan diferensial biasa, ada 4 ini ya. Ada yang pertama, laju pertumbuhan sel. Kemudian yang kedua, laju pembentukan senyawa gluconolaktona. Lalu yang ketiga, ini laju pembentukan asam glukonik yang Y3 berarti ya. Dan laju konsumsi glukosa. Untuk yang Y4 berarti glukosanya. Begitu ya. Saya kira gitu kira-kira nih. Kayaknya sih. Kemudian data-datanya ada di sini. Konstanta, kemudian dan macam-macam yang lainnya. Nah, kita coba selesaikan ini. Pertama, tentu kita lihat persamaan diferensial biasanya dulu. Kemudian kita definisikan di MATLAB ya. Oke, kita bareng-bareng ya. Ini nggak ada solusinya. Ada nggak solusi? Oh, ada di saya. Oke. Kita coba bahas dulu ya. Ini share dulu ya. Share screen aja. Nah, gini ya. Nah, ini kita bikin sama-sama ya, biar dia terlatih. Karena ini skill masalahnya. Kalau jarang dilatih, jarang dicoba, ya lupa nantinya. Jadi kita tuliskan DY, DT. Jangan copy paste dulu ya dari slide saya. Boleh lihat, tapi ngetik sendiri. Biar terbiasa. Function DY, DT sama dengan, kita beri nama misalkan, ini apa? Glukosa ya. Ya, glukosa saja. Buka kurung. Nah, lihat variabel bebasnya. Di sini variabel B ini kenapa dia menyarankan T, Y? Jangan glukosa berarti. Udah saya simpan berarti. Misalkan sistem aja, sistem PDB. Oke. Nah, di sini variabel bebasnya kalau dalam soal yang sebelah kiri saya ini jelas di sini variabel bebasnya adalah waktu. Tulis T, koma. Nah, di sebelahnya baru variabel terikatnya. Di sini variabel terikatnya ada 4 sebetulnya. Ada Y1, ada Y2, Y3, dan Y4. Nah, ini sebetulnya Y1 sampai Y4 ini hanya penyederhanaan aja namanya ya. Sebetulnya kalau mau lebih sesuai dengan nama dari si apa namanya variabel yang sedang dihadapi, ya mungkin namanya yang lain ya. Y1 misalkan laju pertumbuhan sel, jumlah sel misalkan, apalah gitu. Atau laju pembentukan gluconolaktona berarti misalkan konsentrasi gluconolaktonanya atau CG kayak gitu ya. Tapi di sini semuanya dibuat model tersebut dengan nama Y. Cuman dibedakan Y1, Y2, Y3, dan Y4. Artinya itu variabel yang berbeda gitu ya. Y1, Y2, Y3, dan Y4. Nah, kita nuliskannya Y saja di sini karena nanti kita akan menuliskannya dalam bentuk indeks ya. Jadi maksudnya gini, kalau kalian menemukan sistem persamaan diferensial biasa yang dia itu bukan dalam bentuk indeks gitu ya. Nah, maka kalian bikin dalam indeks gitu. Diubah dalam indeks. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Gimana nih? Nah, gini. Misal gini. Sini aja. Ini kenapa nggak berubah jadi merah lagi? Gimana caranya? Bentar. Saya full screen dulu coba.
Nah, ini pen. Ya. Nah, ini misalkan saya punya gini. Saya punya dt temperatur per dt sama dengan K kali D kali jangan K. Misalkan H dikali A dikali T min T ambient gitu ya. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua misalkan dC per dt sama dengan K dikali CA pangkat 2 misalkan. Ini A, CA misalkan. Nah, ini kan sistem persamaan diferensial biasa. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dan variabel bebasnya itu adalah waktu. Ini variabel bebas. Nah, sementara variabel terikatnya itu adalah ada dua, ada T dan ada T besar dan ada CA. Ini variabel terikat. Nah, kalau di MATLAB itu kamu menuliskannya dalam indeks saja ya. Sebenarnya bisa sih diakalin, cuman ribet juga. Jadi nanti dalam penulisan di MATLAB kamu ubah aja ini T menjadi suatu variabel yang lain, misalkan namanya Y kayak gitu. Y1 dan CA-nya juga jadi Y2 kayak gitu ya. Tapi nanti dikasih keterangan di persennya itu supaya kamu nggak lupa. Y1 itu temperatur, Y2 itu CA. Ya kira-kira gitu ya. Jadi tapi di sini di dalam soal ini kebetulan ini sudah dalam bentuk indeks Y1, Y2, Y3 dan Y4. Jadi memudahkan kamu untuk membuat persamaan diferensialnya di MATLAB. Gitu ya. Gitu maksud saya. Oke, kita balik lagi. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi di sini sistem PDB T, Y, kemudian apa lagi tadi? Kita masukkan ya, DY, DT sama dengan buka kurung siku. Kemudian di baris pertama itu kita tuliskan persamaan diferensial yang pertama, yaitu B1 dikali Y dalam kurung 1, karena ini variabel terikat, dikali dalam kurung 1 min Y dalam kurung 1, ini variabel terikat, yang pertama dibagi B2. Gitu ya. Nah, ini kebiasaan yang baik kalau kamu menuliskan Y1 itu siapa gitu. Jadi kamu kasih persen di sini. Y1 itu kan di sini dalam soal tuh laju pertumbuhan sel. Jadi Y1 itu sebetulnya ini konsentrasi sel tuh di keterangan ini. Tuliskan konsentrasi sel. Ini kebiasaan yang baik. Karena nanti kamu nggak bingung nantinya. Oke, balik lagi ya. Sekarang persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kita tuliskan B3 ya itu ya. B3 nggak kelihatan saya. Ini. B3 dikali Y dalam kurung 1 karena itu apa namanya? Variabel terikat yang pertama dikali Y4 ya dibagi B4 ditambah Y dalam kurung 4 tutup kurung sekali lagi minus 0,9082 dikali B5 dikali Y dalam kurung 2. Oke. Ini keterangan yang lain saya tuliskan ya untuk Y1 sampai Y4 ya. Ini saya copy dari sini. Oh, nggak bisa di copy. Jadi saya tuliskan ulang aja ya. Gini. Ini Y1, kemudian Y2 sama dengan konsentrasi gluconolaktona. Satuannya ada, jadi dituliskan juga kalau yang ada satuannya. Ini satuannya, miligram per liter. Ini miligram per liter, yang bawahnya juga, yang ini yang Y3, ini yang Y4. Ini Y3, ini Y4. Ini kita ganti dengan asam glukonik
kemudian yang Y4 ini glukosa. Oke, satuan yang berbeda hanya yang pertama, yaitu U strip O strip D per mililiter. Saya nggak tahu artinya UOD-nya apa. Oh, jumlah sel yang pasti ada kaitannya sama jumlah sel ya, UOD. Nah, ini saya kasih nama dengan sistem ya, yang ini harusnya. Sistem PDB. Ini save. Nah, ini kasih nama sistem PDB. Sistem PDB. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ini yang baris kedua tadi. Kita lihat yang persamaan yang ketiga. Kita tuliskan di baris yang ketiga. Ini lebih sederhana. Persamaannya hanya B5 dikali Y dalam kurung 2, enter. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita tuliskan di baris yang keempat. Minus 1,011 dikali di sini B3 dikali Y dalam kurung 1 dikali Y dalam kurung 4 dibagi B4 ditambah Y dalam kurung 4. Gitu ya. Nah, ini benar ya. Kurang kurung 1 kayaknya. Min 1. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Kurang 1. Nah, ini udah benar. Ini ke sini. Jadi kalau kurang-kurung dia gini kan, kalau kita klik di sini muncul tuh tanda underscore kayak gini ya. Nah, ini kurung ini sama kurung yang ini berarti kurung yang ini sama yang sebelah B4 gitu ya. Untuk mengurangi error kita. Terus ditutup kurung siku. Nah, lagi-lagi kita harus definisikan parameter yang sudah kita tuliskan di persamaan ini. Apa parameternya? Ada B1 sama dengan ada B2, kemudian B3 sampai B4 ya. B2 sama dengan, B3 sama dengan, B4 sama dengan. Nah, angkanya tampil dari sebelahnya. Angkanya ini ada B1 sebesar 0,949, kemudian B2 3,439, B3 18,72, kemudian B4 1,169. Save. Gitu ya. Di sini nggak ada satuannya sayangnya, parameternya. Jadi kita nggak tahu juga dia siapa. Oke, kita udah membuat sistem PDB-nya di file ini. Nah, langkah selanjutnya adalah seperti biasa kita cek dulu. Clear. Kita cek dulu ini persamaan udah benar nggak kita nuliskannya. Tulis sistem underscore PDB buka kurung. Nah, di sini dia minta T dan Y-nya itu apa kayak gitu. Saya cek aja sembarang aja sih ini untuk ngeceknya. T-nya waktu misalkan saat 10 gitu, koma Y-nya kan ada 4, berarti kita bikin vektor. Misalkan 1 2 3 4. Nah, kalau benar, nah di sini masih ada yang kurang ternyata, B5 katanya. Undefined function or variable B5. Di sini kan kita ada B5, tapi kita belum definisikan. Jadi kita harus mendefinisikan B5. Oh, yang ini yang B5 ya. Saya salah. Ini B5, B4-nya 37,51. Yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ulangi lagi. CLC clear. Kita ulangi lagi. Siapa namanya tadi? Sistem underscore PDB dua kurung panggil dia kita isikan 10,1234. Enter. Udah. Ini boleh jadi benar ya. Karena sudah tidak ada merah-merahnya. Oke. Yang sistem PDB sudah kita selesaikan. Sekarang kita eksekusi. Kita bikin di file sebelahnya. Ini saya close dulu. File sebelahnya. Jadi di sini kita tuliskan variabel bebas dan variabel terikatnya. T, Y sama dengan OD23 buka kurung panggil namanya
siapa namanya? Sistem underscore PDB. Kemudian ini adalah nilai variabel bebas yang mau kita evaluasi. Di sini dalam soal katanya dari 0 sampai 9 jam. Ini ya. Jadi dari 0 sampai 9 jam. Oke. Kemudian, koma. Ini kalau semuanya terdefinisi, unit atau satuannya, hati-hati juga ya kamu dalam hal satuan. Kalau misalkan memang dalam satuan jam, ya nanti harus, misalkan parameter dalam satuan detik gitu ya. Nah ini jamnya harus diubah ke dalam detik. Gitu. Jadi harus disesuaikan dengan konstanta parameter yang kamu punya. Oke, ini sudah 0 sampai 9, kita anggap saja ini dalam satuan jam. Lalu kita masukkan nilai awalnya. Karena di sini ada 4 variabel bebas, maka kita harus memasukkan 4 nilai awal. Nah, di sini sudah ada untuk Y1 0,5, 0,5, spasi, 0, spasi, 0, spasi, 50. Untuk yang Y4-nya, 50. Tutup kurung siku. Tutup. Lalu kita beri nama dulu ya. Saya beri nama run sistem PDB. Nih. Nah, jalankan. Udah jalan ya. Nah, kita plotkan ya. Plot T, Y. Kita jalankan sekali lagi. Mana gambarnya? Nggak muncul. Nah, ini gambarnya. Ada di gambar. Gambarnya kelihatan ya di kalian ya? Kelihatan nggak gambarnya? Gambar kurvanya. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke, kita kasih keterangan ya. Jadi di sini X label itu konsentrasi waktu ya, waktu dalam satuan jam. Entah ini benar apa enggak, karena kita nggak tahu satuan parameternya. Kemudian Y-nya konsentrasi saja ya, karena ada macam-macam konsentrasi ya. Satuannya juga macam-macam ini. Cuman kita bikin miligram per liter aja dulu. Karena yang satu lagi beda ini satuannya. Yang konsentrasi sel tadi ya. Miligram atau gini deh. Saya tuliskannya UOD per liter atau nah gitu kira-kira. Oke. Sekarang saya jalankan. Nah, ini kan muncul ya. Sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya konsentrasi. Ini kapital harusnya. Ini kapital. Oke. Kemudian kita kan harus tahu dong, ini yang warna ungu itu apa, yang warna apa ini namanya? Orange itu apa gitu. Ini orange kali. Yang warna biru itu apa. Nah, maka kita bisa menampilkan legend dengan menuliskan legend. Ini berurutan ya, legend. Jadi kalau yang Y1 itu yang pertama kayak gitu. Jadi yang Y1 kan tadi apa namanya? Konsentrasi. Yang Y1 itu konsentrasi sel ya. Konsentrasi sel. Kemudian pakai apostrof ya, apostrof, tutup lagi apostrof, koma, lanjutkan lagi dengan yang Y2 itu konsentrasi, saya bikin C sel aja ya biar singkat. C sel, kemudian ini konsentrasi gluconolaktona. Gluconolaktona ini laktona, kemudian koma, yang ketiga itu asam glukonik, konsentrasi asam glukonik, kemudian tutup gini, yang keempat itu glukosa, konsentrasi glukosa, tutup ya, nggak kelihatan ya, nah kayak gini kira-kira gini ya, udah selesai, saya jalankan. Nah muncul tuh, jadi yang warna biru itu konsentrasi sel, yang warna orange ini itu C gluconolaktona yang ini ya. Terus yang warna kuning, agak kuning ini asam glukonik, asam glukonik. Nah, gitu ya.
Terus yang satu lagi yang warna pink, C-glukosa. Ini sebetulnya bisa kita ini juga sih, atur juga yang warna-warna ini. Ngaturnya di harus dari sini, dari TY ini. Agak ribet lah. Sementara sampai sini dulu aja. Nah, kalau kita lihat ini polanya, glukosa dia awalnya tinggi. Saya kira glukosa di sini jadi reaktan ya. Jadi reaktan, dia dikonsumsi sehingga lama-lama akan habis gitu ya. Sementara yang jadi produk itu adalah asam glukonik ini, produk utamanya. Jadi awal mulanya dia 0, nggak ada, terus lama-lama dia akan terbentuk sehingga pada akhirnya dia akan mencapai kondisi maksimumnya atau jumlah maksimum yang dihasilkan karena glukosanya udah habis, udah nggak ada lagi yang bisa diproduksi kan. Kemudian yang gluconolaktona ini saya kira ini produk intermediate ya. Dia produk antara yang menjadi jalur pembentukan si asam glukonik ini. Tapi kemudian dia akan habis juga karena kan berkonversi atau terkonversi menjadi asam glukonik. Nah, yang si sel, tentu sel juga akan bertumbuh ya. Akan bertumbuh, jumlahnya makin banyak ketika dia diberikan makanan yaitu glukosa tadi. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi bagaimana kinerja dari sistem fermentasi yang tadi di dalam soal. Ya, kira-kira gitu. Silakan ada pertanyaan untuk yang sistem PDB dengan 4 variabel terikat ini. Silakan. Cukup jelas ya? Bingung nggak? Coba silakan, ada yang mau share yang sudah dikerjakan? Biar tahu salahnya di mana. Pak, Ya. mau tanya, saya belum bisa di run, Pak. Boleh, share ya? Iya. Apa sudah masuk, Pak? Sudah. Ini masih belum bisa di run. Coba errornya dulu apa itu? Errornya apa dia? Informasinya ke atas. Pak, nanti juga sama, Pak. Oh ya. Ke atas, paling atas. Ini. Bukan yang di command window, yang warna merah-merah itu. Mulai informasi. Oh, kenapa dihapus? Nah ya. Nah itu. Tuh, ke bawah, ke bawah. Nah, udah oke. Error using oke, bla bla bla. Ada nggak jelas di sini. Udah balik ke sistem PDB. Editornya. PDT. Coba ini dijalankan dulu deh. Sistem underscore PDB jalan nggak deh? Iya, di command window. Masukin angkanya. Sembarang aja. Ini ya, Pak? Ya, masukin. 10, vektor. Ada 4 angka masukin. Ini, Pak. Ya, tutup kurung siku, tutup kurung. Ya, dijalankan. Nah, udah bener ya sebetulnya. Nah, masuk ke run sistem PDB-nya, kayaknya di run sistem PDB. Salah. Bentar. Sistem PDB klik lagi coba. Oke, run sistem PDB. Oke. Sekarang di sini kayaknya yang salahnya. 1, 2. Oh, itu 1, 2, 3, 4, 5. Kamu masukkan 5 ya nilai awalnya. Yang ini, Pak. Harusnya kan cuma 4 ya. Karena 4 variabel bebas kan. Coba dicek lagi. Di situ harusnya kamu masukin angkanya cuma 0,5. Oh, 0,5. Bukan 0, Oh, ya. Pakai sistem Amerika gitu. Coba dijalankan. sudah, Pak. Nah ini Pak. plot grafiknya mana? Udah oke ya. Sip. Di kita di MATLAB itu kayaknya sih
feature untuk mengubah ke Indonesia kayaknya nggak ada ya, atau mungkin ada, saya nggak tahu ya, mungkin ada, cuman lebih enak sih memang fiturnya dalam Amerika saja, pakai poin aja, nggak pakai koma gitu ya Diva ya. Ya Oke. Pak, makasih Pak. Ya, siapa lagi tadi? Nadia ya. Iya, Pak. Ya, silakan Nadia. Nah, Nadia ini udah benar kok, ininya nilai awalnya sudah pakai poin. Sekarang ininya dulu Nadia, apa namanya, keterangan si errornya itu apa sih, yang merah-merah itu ke atas, Ini ya, Pak. yang paling awal dulu, dia menunjukkan apa, terus paling awal. Oke, stop. Kejauhan. Nah, Oh, itu kayaknya errornya di klik aja di situ coba. Nah, berarti di line 11 ya. B1 Y1. Nah, itu kurungnya kayaknya kurang deh. 1 ini. minus Y dalam kurung 1. Nah, oke. Coba jalankan lagi. Run system PDB. Masih ya? Coba. Halo Nadia, nge-lag ya? Ini, Pak. Kayaknya yang ke... Bentar. Saya cek dulu ya persamaan. B1 kali Y1, 1 minus 1. 1. Itu benar. Yang kedua, B3 Y1 Y4. Yang kedua benar. Tapi kenapa kurungnya cuma, coba diklik kurung yang sebelah kanan. Sebelah kanan persamaan baris kedua. Yang ini, Pak. Klik di situ. Ini sudah benar sih. B5 kali 2 minus 1. B1 B4 tambah. Kayaknya yang terakhir, coba deh persamaan yang terakhir itu. Benar nggak tuh? Klik di kurung siku satu lagi. Bukan kurung siku, kurung buka yang terakhir. Ini, Klik. Pak. Nah, coba. Banyak amat. Ya, klik di situ. Itu dengan siapa dia pasangannya? Ini. Oh, oke. Coba lagi. Itu yang sebelah situnya kayaknya dihapus aja yang B3-nya. Oh, ini ya, Oh Pak. enggak, dia gabung ya. Bisa aja sih sebenarnya dihapus juga, nggak masalah itu. Oh, Sebelah B3 coba dihapus. Kurung sikunya. Nah, coba dijalankan. Save dulu. Loh, masih error ya. iya, Pak. Tar. Coba. Ini enggak yang bawah tadi, yang merah tadi. Ke atas. Terus. Enggak, itu enggak akan terus kan. Yang paling awal aja. Nah, B3 attempt. Sebentar, itu yang enggak kejauhan. Yang merah aja yang dilihat itu. Ini ya, Pak. B3 indeks B3. B3 kayaknya salah itu. Sistem PDB coba. Klik lagi. B3. B3 itu 10. Kenapa dia? B3-nya kenapa dia? B3. Oh, dikali itu. B3 kali, no. Kali yang paling bawah, Iya, persamaan Pak. yang paling bawah, kali B3 kali. Pakai bintang. Oh, iya. Nah, udah. Sekarang save dulu. Jalanin lagi, coba.
Masih ya? Error? Nah, udah bisa tuh. Plotnya coba ditunjukkan. Share screen-nya jangan share screen ini. Share, bukan share window, boy. Share screen. Nah, ini. Oke, udah. Udah bener ya? Udah. Sip. Ya. Oke, Nadia. Udah bisa ya? Masih, Pak. Yuk. Jadi kesalahan Nadia itu di perkalian tadi ya. Yang harusnya kasih bintang, kemudian dia lupa ya. Seringkali kayak gitu. Memang nyari nyari kesalahannya cara yang paling mudah itu lihat di Windows-nya itu, Windows command Windows-nya. Di command Windows-nya nanti command window-nya nanti dia akan menunjukkan kesalahannya. Memang tidak selalu dia merujuk langsung pada kesalahan yang kita buat, tapi paling tidak ada clue-clue yang ada petunjuk-petunjuk yang bisa mempermudah kita mencari kesalahan kita gitu ya caranya ya. Oke. Ada lagi yang mau share? Jelas? Cukup jelas? Atau cukup tidak jelas? Oke, kalau cukup Jelas, jelas, Pak. jelas ya. Saya lanjutkan. Jelas, Pak. Saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini udah beres, ini udah beres, udah beres. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih serius ya, tugas. Nanti kalian kerjakan tugasnya. Ini tugasnya lumayan ini. Nggak susah sih sebenarnya, gampang lah. Ini untuk yang plug flow reaktor ya. Jadi kalau kalian masih ingat dulu waktu mata kuliah teknik reaksi. Ini udah pada ngambil mata kuliah teknik reaksi kimia lanjut, teknik reaksi kimia ya, TRK. Yang di UB sudah ambil ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Bapak. Jadi saya anggap udah jago-jago semua nih ya. Plug flow reaktor mah kecil ya. Misalkan kita punya kayak gini lah. Plug flow reaktor kan gini. Jadi saya punya, geser dulu. Saya punya gini, ini ya, katakanlah gini. Ini punya volume delta V. Jadi di sini adalah pada kondisi V. Ini kondisinya V ditambah delta V gitu ya. Ini kontrol volume. Yang ini kalau kamu ingat ini adalah kontrol volume. Nah, ini ada yang masuk, katakanlah FA gitu ya, masuk, dan ada yang keluar, FA. Nah, dari kontrol volume ini kan kamu bisa membuat neraca massa ya. Neraca massa. Neraca massanya jadi laju mol masuk, kita pakai mol aja. Atau laju, ya nggak apa-apa. Laju massa aja ya, laju massa masuk. Pada pada V dikurangi laju massa keluar pada V plus delta V tambah di sini laju konsumsi ya, karena kan kita anggap di sini si A-nya itu adalah reaktan gitu ya. A-nya reaktan, dalam hal ini CH3CO CH3 aseton ya. Aseton. Nah, ini reaktannya aseton. Karena asetonnya dikonsumsi ya nanti jadi minus nanti sama dengan 0. Ya, kita anggap dia pada kondisi steady ya. Kondisi steady berarti dia akumulasinya 0. Nah, di sini nanti kalau plug flow reaktor, di sini kita akan punya FA. FA itu satuannya itu mol per sekon gitu ya, waktu. V dikurangi FA kali V plus delta V tambah, nah laju konsentrasi konsumsi ini yang dirumuskan di sini. Lajunya adalah RA dikali dengan delta V. Jadi RA itu satuannya itu adalah 1 per sekon,
ini 1/sekon dikali, ini K-nya maksud saya, dikali CA-nya itu mol per meter kubik ya, yang ini konsentrasi. Ini satuannya mol per meter kubik. Jadi nanti kita akan punya satuan RA itu mol per sekon per meter kubik. Nah, kalau dikalikan dengan delta V itu kan meter kubik. Nah, maka ini akan saling silang, maka sisanya tinggal mol per sekon. Jadi kan setara ya, RA dikali delta V itu satuannya nanti akan jadi mol per sekon juga. Yang ini mol per sekon, ini mol per sekon, ini mol per sekon. Sama dengan 0. Nah, baru kemudian kita pindahkan delta V-nya ini ke sini. Jadi dibagi semua dengan delta V. Kalau dibagi semua dengan delta V, in FA, V plus delta V, dibagi delta V. Tambah, atau sama dengan, kita pindahkan min RA-nya ke sana ya, ke kanan. Nah, gitu ya kira-kira. Ini delta V udah pindah kemari. Ini kalau dilimitkan, itu akan jadi minus dFA per dV. Sama dengan minus RA. Ini minusnya coret-coret, jadi sisanya tinggal dFA per dV sama dengan RA. Nah, ini yang sudah dirumuskan di sini. Gitu ya. Jadi, modelnya kayak gitu. Model matematika itu diturunkan berdasarkan prinsip-prinsip neraca massa, neraca energi, neraca momentum, kemudian laju kinetika, sama kesetimbangan termodinamika ya. Jadi makanya kenapa di teknik kimia diajarkan dasar-dasar kuliah itu dari mulai neraca massa, masuk kemudian neraca energi, ada termodinamika. Termodinamika itu untuk yang kesetimbangannya. Kemudian ada kinetika, itu untuk yang laju kinetikanya. Jadi itu semua digabung, diramu sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan persamaan matematika sebagai model untuk menilai kinerja dari unit yang sedang kamu hadapi. Nah, dalam hal ini kita sedang melihat reaktor plug flow reaktor untuk mereaksikan aseton menjadi keten dan metan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini konstanta laju reaksinya. Konstanta laju reaksi ini kan dia rumus Arrhenius aja ya. Rumus Arrhenius dia merupakan fungsi temperatur jelas. Kemudian rumus Arrhenius itu kan gini. K sama dengan A eksponen min EA per RT gitu ya. Nah, ini kasih ln K ln A plus ln dikali eksponen, kan eksponennya habis ya. Jadi tinggal minus EA per RT. Nah, ini kan sama dengan ini kan. Kemudian ini ada aseton, konsentrasinya pakai persamaan ini. Ini kan dari yang ini, itu dari PV sama dengan nRT. Gitu ya. Sementara N per V itu jadinya C P RT gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya tekanan parsial dari si aseton, kalau P ini kan tekanan total, maka kalau mau nyari tekanan parsial itu berarti harus dikalikan dengan fraksinya dikali tekanan total, ini jadi CA RT. Jadi CA sama dengan YAP per RT. Nah, R-nya itu 8,314 ini. Oke, terus apa lagi? Nah, ini neraca energi. Kalau neraca energi itu sama dengan yang tadi konsepnya, cuman dia kan pakai entalpi aja ya, pakai dikalikan dengan entalpi. Laju alirnya dikalikan dengan entalpi. Dalam hal ini kita hanya mengasumsikan perpindahan panasnya itu secara konveksi saja ya. Jadi yang konduksi, radiasi nggak dianggap. Nah, di sini ada reaksi yang dihasilkan. Jadi ini sama sebetulnya dengan yang tadi ya, tinggal dikalikan dengan CP saja. Kemudian ini CP-nya dalam fungsi temperatur. Jadi nanti agak rumit sedikit. Oke. Kenapa CP ini kita buat dalam fungsi temperatur? Coba kalian perhatikan ini reaksinya temperaturnya berapa sih? Ini evaluasinya.
Oh, belum saya kasih. Oke, misalkan 1000 lah gitu ya. Oh, ini untuk mempermudah saja. Oke, nggak apa. Misalkan temperaturnya 1000 di sini. 1000 Kelvin ya. Nanti kamu pakai 1000 Kelvin temperaturnya. Gitu. Nah, evaluasi laju alir molar, FA, FB, FC, dan temperatur terhadap volume. Lakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Oke. Jadi tugas kalian adalah mencari harga FA, FB, dan FC ya. Oke. Temperaturnya udah diketahui ya berarti ya. Gitu aja. Oh, yang ini nggak perlu, yang ini oke lah, nggak apa-apa yang ini. Yang ini sebentar. Temperaturnya dianggap konstan aja ya. Jadi nanti gini maksud saya. Oh, itu nilai awal kalau gitu. Ya, enggak, temperaturnya berubah dia. Kita mau nyari profil kan nanti dari persamaan diferensial ini kita dapatkan FA, FB, dan FC terhadap volume. Ya. Jadi variabel bebasnya di sini ada V, volume, kemudian variabel terikatnya ada dua. Ada banyak. Ada FA, FB, FC, dan T, temperatur. Ya. Jadi cuman kan kamu butuh nilai awal. Nilai awalnya itu pada saat, berarti nilai awalnya gini ya, di soalnya non soal. Nah ini nilai awal nih. Ini nilai awal. Pada saat laju alir umpan aseton adalah 38,3. Jadi pada saat V sama dengan 0, itu nilai awal dari aseton itu sudah diketahui 38,3. FB tentu belum ada sama sekali terbentuk ya. Jadi siapa namanya? Si ini kan B, dan ini kan C, ini A. Si aseton itu udah ada pada saat mula-mula V sama dengan 0, pada saat masuk ke dalam si reaktor plug flow ini, aseton udah ada dong. Yang belum ada B dan C, masih 0, belum terbentuk dia. Nah, ketika masuk ke dalam reaktor, mulai dia berubah menjadi B dan C. Maka nilai awal untuk B dan C itu 0. Jadi pada saat V sama dengan 0, FB dan FC juga sama dengan FB sama dengan 0. Lalu temperatur bagaimana? Nah, temperatur di sini kalian pakai saja 1000 Kelvin. Jadi temperatur mula-mulanya 1000 Kelvin. Jadi nanti kira-kira gini lah, kamu punya plug flow reaktor ini ya. Ini mulai dari V sama dengan 0 sampai dengan V sama dengan 5 meter kubik ini ya, yang 5 meter kubik ini. Nah, ini nilai awalnya. Ya. Nilai awal dari sampai sini. Nah, si ininya rentang yang kamu akan evaluasi itu dari 0 sampai dengan 5 meter kubik. Gitu ya. Keluar. Sehingga nanti kamu akan dapatkan persamaan grafik antara FA dengan volume. Kemudian kamu juga akan dapatkan grafik FB dengan volume, FC ini kenapa? FC dengan volume, dan satu lagi temperatur dengan volume. Nah, itu tugas kamu. Jadi membuat grafik atau menghasilkan angka antara variabel terikat ini dengan variabel bebasnya, yaitu V. Oke, tugasnya paham ya? Ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Ini tugas masih mandiri ya, belum nggak tugas kelompok. Tapi kalau mau berdiskusi sama rekannya silahkan. Oke, untuk tugas clear? Tugas yang pertama, tugas yang kedua di bawah ini. Masih ada banyak. Karena saya sengaja memberikan banyak tugas karena ini skill ya. Saya harap kalian keluar dari komputasi ini sudah terbiasa lah dengan menggunakan MATLAB.
Ada pertanyaan untuk yang pertama? Jelas nggak persoalannya? Halo, halo. Gimana? Insya Allah jelas, Pak. Tapi nggak tahu Jelas, Pak. eksekusinya nanti. Oh gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini simpel kok. Tinggal dibikin. Oke, lanjut ya. Tugas 2. Tugas 2. Ini atau nggak usah lah, saya nggak tega nih ngasih. Ini tugas yang pertama udah lumayan berat. Tugas 2 nggak usah dikerjain lah. Kalau mau ngerjain ya silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Oke, setelah ini saya akan berikan satu kuliah lagi tentang reaktor di steam reforming ya. Ada pertanyaan? Jadi materi persamaan diferensial biasa udah selesai. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan dengan persamaan diferensial parsial. Cuman ini sebelum selesai kuliah saya akan menyampaikan lah sharing tentang bagaimana merancang atau mensimulasikan ya, membuat model dan mensimulasikan reaktor di steam reforming ya. Steam reforming itu reaktor untuk membuat syngas ya, dari gas alam. Itu reaksinya terkenal sekali karena banyak penggunaannya ya. Nanti saya jelaskan. Sampai sini dulu yang persamaan diferensial biasa. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke yang berikutnya. Ya, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya. Jadi saya akan jelaskan dulu ini reaktornya. Ya kira-kira seperti ini loh. Panjang dari tube-nya itu kurang lebih 14 meter ya. Ya tergantung sih, tergantung di mana dia beroperasi ya, didirikan di mana kayak gitu. Nah, reaksinya sendiri itu seperti ini. Jadi ada metan, gas alam ya. Nah, gas alam kemudian bereaksi dengan steam. Di sini airnya dalam fase gas atau steam. Kemudian dia akan menghasilkan CO sama hidrogen. Nah, dua senyawa ini yang kemudian dibutuhkan ya. Hidrogennya terutama sih sebetulnya. Kemudian yang reaksi kedua, itu CO tambah H2O jadi CO2 plus H2. Ini menyumbangkan H2 juga. Sehingga sebenarnya reaksi 1 dan reaksi 2 itu berhubungan. Jadi kalau dijumlahkan itu akan jadi 4H2 di sini. Nah, kalau ditotalkan dia sebentar. Ya. Kalau ditotalkan dia akan menjadi seperti ini reaksinya. CH4H2O CO2 plus 8H2. Ini totalnya 330 kJ, artinya dia secara reaksi dia endotermis ya. Jadi butuh panas dari luar. Nah, temperaturnya sendiri itu kira-kira bisa sampai 850 derajat Celcius ya, cukup panas. Cukup panas sekali. Dan tekanan juga cukup tinggi. Bisa sampai 36 bar. Jadi tekanan tinggi, temperatur tinggi, sehingga membutuhkan ketahanan katalis yang cukup baik ya, karena temperatur dan tekanan tinggi. Katalisnya sendiri di dalam tube-nya itu jenisnya katalis nikel. Ini nggak bisa. Pen. Nah, butuhnya nikel katalis yang ini ya. Itu
nikel, gamma, alumina, Al2O3. Jadi dia bentuknya gini. Bentuknya ini kalau dilihat dari atas ya. Jadi kalau dilihat dari atas kayak gini. Jadi kayak silinder, ada lubang-lubang gini di tengah gini. Nah ini kayak gini lah bentuknya. Ini apa namanya? Jadi lubang-lubang ini untuk masuknya si gas tadi kayak gitu ya. Kalau bentuk ininya sih kayak silinder gini. Nah gini. Nah kayak gini lah bentuk kira-kira. Nah lubang-lubang tuh yang di sini lubang-lubang tadi itu. Lubang. Nah ini untuk supaya si pressure dropnya nggak terlalu tinggi. Jadi nanti si fluidanya bisa mengalir di lubang-lubang ini. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, untuk memodelkan ini biasa pakai nanti kamu pakai neraca. Ini saya jelaskan ini untuk memberikan gambaran tugas besar kamu kira-kira kayak gini lah. Selain paper yang sudah saya berikan kemarin ya, yang di WA group, kalian bisa pelajari ya. Itu juga bisa jadi salah satu tugas besar. Kira-kira seperti itu metodenya. Nah, yang sekarang ini saya coba jelaskan untuk yang di reaksi steam reformer ini. Nah, di sini kamu bisa memodelkan neraca massa, energi, dan momentumnya ya. Jadi laju akumulasi, laju entitas masuk, laju entitas keluarnya, dan laju generasi. Oke, ini algoritmanya. Kamu bikin modelnya, kemudian kalau ada optimasi parameter ya silahkan dilakukan. Kalau nggak ada, misalkan langsung saja pakai parameter yang sudah ada di literatur. Boleh juga langsung pakai. Nah, ini kira-kira model yang tadi ini sebetulnya bukan ini model yang packed bed reactor ya, sudah masuk ke packed bed reactor. Kalau yang tadi kan plug flow reactor. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti kamu bikin model sendiri kayak gitu ya. Bikin model sendiri, model matematikanya. Kemudian dicari hubungan kinetikanya antara satu reaksi dengan reaksi yang lain, antara satu reaktan dengan reaktan yang lain gitu ya. Bisa dari literatur atau bisa kamu juga nurunkan sendiri, silahkan. Nah, untuk yang parameter kinetikanya R1, R2, R3 ya kamu dapat dari literatur pastinya. Karena datanya nggak ya susah lah, kamu mau lakukan eksperimental juga butuh biaya dan waktu nggak mungkin. Jadi cari saja dari literatur untuk laju kinetikanya. Ini contoh ya, laju kinetikanya. Ini saya dapat dari literatur. Ya, ini konstanta adsorpsi di permukaan katalis. Kemudian, nah ini reaksi 1 yang tadi, ada entalpi 1, dan entalpi 1 ini merupakan fungsi temperatur. Jadi nanti akan memudahkan untuk mengevaluasi ketika temperaturnya berubah gitu ya. Jadi kita mengevaluasi pada kondisi realnya yang mana temperatur itu memang bervariasi antara di ujung sini. Nah, di sini ya. Jadi di sini ini tuh ada api, ada burner di sini. Ini ada api. Ada api. Nah, tentu yang daerah-daerah atas ini dia temperaturnya enggak juga sih sebetulnya. Jadi nanti ini kan dia endotermis ya. Di sini nanti akan terambil. Nanti kita lihat ya hasil simulasinya. Yang pasti temperatur itu akan berubah sepanjang Z ini, sepanjang apa namanya? Panjang dari tube ini. Karena di sini ada api, di bawah nggak ada. Di bawah itu dia keluar ya, keluar si ininya, si gasnya ini, gas buangnya. Gas buang exhaust-nya. Oke. Nanti kita lihat ya hasil simulasinya. Jadi sampai sini. Nah, ini model untuk persamaan perpindahan panasnya ya. Di sini hanya mempertimbangkan konveksi saja nih. Konveksi, konduksinya diabaikan saya kira di sini. Ya, ini konveksi saja. Dianggap kecil ya, perpindahan panas secara konduksi.
Nah, yang ini adalah sumber panas dari luar, dari burnernya, yang Q ini. Jadi Q ini ini adalah heat flux yang berasal dari pembakaran gas alam. Jadi gas alamnya itu dia masuknya dari dua tempat ya. Pertama, gas proses ini CH4. Yang ini buat reaktan, ini gas proses. Nah, tapi juga ada yang sebagian dibakar di sini. Ini untuk pembakaran, untuk burner. Ini gas alam juga yang dibakar, sama biasanya ada yang lain-lain, kayak tail gas ya. Tail gas. Itu dibakar juga di sini. Campuran, jadi nggak hanya CH4, nggak hanya gas alam maksudnya, untuk meningkatkan efisien, untuk memanfaatkan limbah gitu ya. Oke. Ini sampai mana? Nah, sampai sini. Ini heat flux ini hasil dari pembakaran. Jadi nanti heat flux nanti dipakai buat reaksi ini. Reaksinya kan endothermic secara overall. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap temperatur dari si tube tadi. Kemudian untuk perubahan tekanan sepanjang unggun kita bisa pakai persamaan klasik. Ini pakai persamaan Ergun, banyak sekali dipakai Ergun. Ya. Oke, ini korelasi-korelasi untuk perpindahan panas, konveksi, Reynolds, Prandtl. Ini thermal conductivity ini dipakainya di, saya nggak tahu nih pakainya di mana nih. Kayaknya kita nggak pakai. Nggak pakai nih. Dianggap kecil. Di sini nggak pakai. Jadi yang ini nggak pakai nih. Oke. Nah, ini data-datanya. Ini komponen gas alam. Kalau kita lihat komponen gas alam, ternyata gas alam itu paling besar komposisinya CH4 ya. Ini data dari lapangan ya, data real ini. Gas alam di Indonesia. CH4 83%. Kemudian ada etan, ada propan. Bentar ya. Saya lanjutkan. Apa namanya? Ada propan, ada etan. Ini LPG. Salah satu komponen LPG itu propan ya. Ini sama butan. Sama ini. Ini LPG. Yang paling besar itu sebetulnya ya ini kontaminannya CO2. Aduh. Sama nitrogen. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini hasilnya. Setelah disimulasikan, ini saya simulasikannya pakai MATLAB. Nah, kalau kita lihat ini heat flux-nya. Heat flux yang Q tadi. Ini yang Q ya. Ini yang Q. Nah, ternyata dia heat flux itu adanya di sini, paling tinggi. Di posisi Z sama dengan kurang lebih dekat-dekat 2. Dekat-dekat 2 ini temperatur maksimum sih, Tmax-nya. Kok Tmax, Qmax ya. Qmax-nya di sini, dan dia akan memberikan temperatur yang tinggi juga di sini. Tmax di sini. Nah, apa gunanya simulasi ini? Kalau kalian lihat di sini temperaturnya kan sangat tinggi sekali ya, 1800 derajat Celcius ya. Oh, ini yang di daerah fuel gasnya nih. Ini di daerah luar. Jadi temperatur yang
temperatur di daerah pembakaran ya, bukan di cubnya. Kalau yang di cubnya itu temperaturnya di sini, yang bagian bawah ini. Ini temperatur. Oke, saya kayaknya nggak bisa. Ini batuknya terus datang nih. Ini, pokoknya gini lah ya. Kamu bisa variasikan heat flux-nya, kemudian dapat konversi juga, profil heat flux, kemudian skin tube, macam-macam lah. Nah ini kalau kita skenario misalkan ada flue gas yang cross current, dapat kayak gini, banyak yang bisa divariasikan. Ini kalau misalkan terjadi Cook deposition itu kayak gimana. Nah ini bisa divariasikan juga gitu ya, banyak yang bisa dipelajari. Ini sebetulnya dasarnya dari persamaan yang tadi, persamaan ini awalnya dari sini, heat model, dari sini. Nah dari sini mass balance, kemudian reaction rate, momentum, heat model, kemudian korelasi. Kamu bisa variasikan dari variabel-variabel ini. Ya. Oke lah. Kira-kira gitu ya. Nanti untuk tugas kalian. Ya, untuk tugas kalian kira-kira seperti itu. Nanti tinggal di tugas besar maksudnya ya. Jadi kamu cari nanti kasus apa yang menarik dalam yang bisa nanti dilakukan pemodelan dan simulasi dengan menggunakan MATLAB atau pakai Flex PDE kalau misalkan lebih nyaman pakai Flex PDE, atau pakai HiSys juga boleh, silahkan. Pakai apapun boleh lah, silahkan ya. Itu tool saja sebetulnya, hanya alat saja untuk kemudian kamu mengevaluasi problem kamu kayak gitu ya. Silahkan. Jadi mulai dari sekarang dicoba cari. Nanti kalau udah dapat, misalkan mau diskusi dengan saya, silahkan. Kan kelompok sudah dibagi ya. Jadi nanti setelah UTS, setelah jadwal UTS, setengah semester berikutnya, kalian nanti presentasi masing-masing gitu ya. Saya tentukan aja jadwalnya kali ya, biar ada acuan gitu ya. Coba saya lihat. Oke. Saya naruh di nggak disimpan di WA ya, udah saya WA ya. WA. Oh, ini belum saya share ya tadi. Ya. Ini. Nggak bisa. Saya nonton di mana? Simpan seperti itu. Itu biasa.
Aduh. Oke, kita tetapkan aja ya kalau gitu. Sini kelompok 1. Kelompok 1. Oke, saya mau habis. Kelompok 1 siapa kelompok 1? Katarina ya, sama Sani. Ada Sani? Katarina nggak hadir. Halo? Sani? Halo, ada, Pak. Sani di pertemuan ke 7, 8, 9 ya berarti ya. Pertemuan ke-9 ya. Kamu ancar-ancarnya. Itu. Kamu yang pertama pokoknya presentasi ya. Oh iya Pak, di pertemuan ke-9 kan ya Pak ya? Pertemuan 9 ya. Baik Pak. Kemudian kelompok 2 Anita Laksmi Hoironisa. Ada? Iya, Pak. Ada, Pak. Kamu di kelompok pertemuan ke-10 ya. Baik, Pak. 2, 3, 4. Terus selanjutnya Diva sama Rizka. Ada? Ada, Pak. Ya, kamu di pertemuan 11 ya. Kemudian Tasya, Nadia. Iya, Iya, Pak. Pak. Pertemuan 12 ya presentasinya. Dan laporannya harus sudah beres. 5, Prancis sama Ilham. Iya, Pak. Pertemuan 13 ya. Baik, Pak. Kemudian 6, Zaki sama Fermi. Zaki. Pertemuan 14 ya. Ya Pak, ada Pak. Baik, Pak. Ya. Baik Pak. Dan yang terakhir nanti Ahmad Juliansa ya. Ahmad Juliansa ini ambil apa sih namanya magang ya. Merdeka Belajar Kampus ya. Apa sih? Kampus Merdeka. Jadi dia nggak bisa ikut kuliah. Jadi dia sendirian, makanya saya kasih tugas sendirian karena dia nggak ikut kuliah. Biar mengangkat kasus yang ada di pabriknya pada saat magang sekarang. Itu nanti di pertemuan ke-15. Nanti tolong diberitahu ya Ahmad Juliansa sama siapa ya? Sama Fermi ya. Baik, Pak. Nanti kabari Ahmad Juliansa di pertemuan terakhir. Oke, jadi itu sudah seperti itu. Nanti format laporannya mengikuti jurnal ya. Jadi kalian bikin kayak artikel gitu, seperti yang sudah saya share di WA grup. Ini saya kasih tunjuk lagi ya. Aduh, sorry nih, saya masih batuk. Screen. Ya, udah kelihatan belum? Ini artikel yang saya bikin. Ini tentang model di batu bara, pencampuran batu bara. Nanti kamu bikin kayak gini ya, pakai bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa Indonesia. Ya, pakai bahasa Inggris. Kasih judul, kasih abstrak, ya mirip kayak gini laporannya. Jadi nggak laporannya kayak seperti jurnal. Kemudian kasih keywordnya apa, kasih introduction, 1, 2, 3, 4, 5 paragraf cukup lah ya. Nah, biasanya di bagian terakhir dari introduction itu nanti kamu cantumkan apa sih tujuan dari percobaan atau model yang kamu bikin. Contoh di sini, kalau yang saya bikin kan, the aim of this study was to develop a model based on kinetic and mass balance concept to predict the CRI from color properties. Jadi kalau mau presentasi bahasa Inggris juga boleh. Nanti boleh kalian presentasi bahasa Inggris. Tapi kalau presentasi saya izinkan pakai bahasa Indonesia. Untuk yang jurnalnya, untuk yang laporannya harus pakai bahasa Inggris. Nah, di sini saya mengembangkan model untuk memprediksi nilai CRI dengan menggunakan konsep kinetika ya. Dan ini konsep baru, konsep lama sebetulnya, cuman untuk kasus ini belum ada yang nyoba gitu. Maka
kami coba waktu itu dan hasilnya bagus. Kemudian jelaskan bagaimana model itu kamu buat. Nah, di sini saya jelaskan, kita jelaskan modelnya dibuat seperti ini gini cara penurunan rumusnya, kemudian algoritmanya seperti apa. Ini flowchart ya algoritmanya. Ini fungsi objektif, saya pakai optimisasi untuk mendapatkan parameternya. Nah, ini ada gambarnya juga untuk memperjelas. Gitu ya. Nah, terus model validasi modelnya seperti apa? Kalau ada validasi model, misalkan kamu pakai data literatur, kemudian kamu punya model, nah, terus validasinya pakai data literatur tersebut. Itu boleh kayak gitu. Kalau ada validasi. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Sebaiknya memang kalau untuk model itu ada validasi sebaiknya. Tapi ya ini tergantung dari data yang kamu punya gitu. Ya, kalau ada datanya yang bisa dipakai untuk validasi itu akan sangat bagus sekali untuk membuktikan bahwa model kamu itu proven atau enggak gitu ya. Semua orang bisa bikin model gitu ya. Tapi modelnya proven atau enggak, cara membuktikannya bagaimana? Ya harus dibandingkan dengan data. Datanya bisa diperoleh dari percobaan sendiri, dari laboratorium, dari data lapangan di pabrik. Pabrik kan banyak gitu menghasilkan data-data, atau dari data literatur yang kamu olah kembali kayak gitu ya. Jadi misalkan dari data literatur, orang itu hanya melakukan percobaan di laboratorium atau data lapangan, dipublikasikan, modelnya belum ada. Nah, kamu bikin modelnya, cara validasinya pakai data tersebut, boleh kayak gitu juga. Nah, ini contoh saja dari saya. Lalu setelah itu kamu bahas. Mau bahas, ini pembahasan banyak nih saya kira. Ada banyak yang kamu bisa bahas. Kamu bisa variasikan lah ya, karena kan ini modeling, pemodelan dan simulasi, nggak butuh biaya untuk coba-coba ya. Kamu ubah variabel temperatur, ya tinggal ganti aja angka T-nya di MATLAB atau di FlexPDE atau di HiSys. Ya berubah lah dia ya. Tapi kalau percobaan di laboratorium, gitu, kamu harus manasin dulu ke temperatur yang diinginkan gitu ya. Nunggu lagi, butuh waktu dan biaya. Nah, ini kegunaan dari simulasi itu akan mengurangi ongkos untuk melihat suatu fenomena gitu ya. Nah, ini banyak macam-macam nih, kamu jelaskan. Berikan gambar-gambar. Minimal gambar itu yang bagus ya kira-kira ada 10 gitu ya. Ini saya berapa nih? 9, saya 10 nih. Oh, malah 11. Tabel juga dibikin. Ya. Mau 13 saya gambarnya. Terus bikin conclusion-nya. Conclusion-nya bikin. Reference-nya, kalau bisa reference untuk memudahkan, itu kamu pakai Mendeley atau pakai EndNote. Ini udah pada belajar cara menggunakan software untuk mempermudah penulisan daftar pustaka nggak? Pakai Mendeley gitu, pakai EndNote, atau pakai apa lagi? Udah pernah? Rizka udah pernah? Tahu? Mendeley. Pakai apa? Mendeley. Mendeley ya. Kalau yang di UB pakai apa? Di UB pernah belajar nggak? Saya kayaknya pernah diajarin tapi lupa, Pak. Lupa ya. Iya, Pak. Iya. Nanti dibuka-buka lagi aja ya. Yang paling gampang Mendeley. Nanti bisa sharing mungkin sama anak-anak, sama Rizka mungkin, atau sama teman-teman dari Untirta yang sudah yang paham lah mengenai Mendeley. Gampang kok, simple ya. Tapi gunanya sangat membantu lah, sangat membantu sehingga kita tidak nulis satu persatu nanti daftar pustakanya. Terus kalau mau mengubah daftar pustaka itu nanti otomatis, jadi nggak tidak merepotkan dan tidak menimbulkan kesalahan nantinya. Karena sudah kan biasanya ada tuh kalau yang manual kita menulis daftar pustaka tapi di daftar pustakanya nggak muncul gitu karena lupa dia memasukkan ke daftar pustakanya. Oke, saya kira itu ya. Aduh, sorry nih. Saya sebenarnya pengen jelasin yang tadi yang sistem reformer, cuman nggak enak ini tenggorokan saya. Oke, saya kira saya bisa akhiri pertemuan sekarang. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau ditanyakan
untuk tugas besar atau untuk hal yang lainnya. Silakan. Cukup? Jelas? Sudah ya? Dari Sudah. saya cukup sih Pak. Nanti mungkin nonton YouTube Pak Teguh Oh, ya, Kalau- boleh. pembuatan tugas. Ini masih di record ya?